Halo semua, kembali lagi bersama saya Subadria Nuka di channel Ruang Suka. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Dr. Jaki. Beliau adalah dosen di Bina Nusantara atau yang biasa kita kenal dengan BINUS University. Kita akan kulik-kulik tuntas gimana keseharian beliau. Jangan lupa tetap ikuti channel Ruang Suka. Oke, hari ini kita bersama Dr. Jaki. Selamat siang. Ya. Pak Dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kita dari Ruang Suka channel YouTube mau bincang-bincang dengan Pak Jaki, mau tanya-tanya gimana keseharian Pak Jaki, bagaimana Pak Jaki dari zaman sekolah sampai saat ini menjadi dosen dan lain sebagainya. Oke Pak Jaki, dulu zaman SD sampai SMA tuh gimana sih Pak Jaki? Kisah sekolahnya gitu? Saya dulu SD itu mulai ditempa suatu kepemimpinan di sana. Oke. Jadi kalau dulu ada anak-anak ngambil pramuka itu, nah disitulah saya mulai. Tapi yang berbeda pada saat itu, kalau kita yang punya pengalaman pramuka, kan banyak guru-guru yang kalau nggak dari tanaman, dari binatang, hewan. Oh, ya kan? Jadi dulu Pak Jaki pramuka aktif ya? Ya. Itu argu di jalan-jalan? Iya, pada saat itu lomba di Cibubur, dua tim Jamore, saya bawa, ya Jamore. Dan tapi yang unik adalah dulu di era saya itu tahun berapa? 90-an, Yeah. 2000-an itu ada lagi happening soal Digimon. Digimon ya, salah satu kartun yang anak-anak suka banget waktu itu. Dan saya ambil waktu itu salah satu tokoh karakter namanya Vimon. Dan itu saya jadikan regu dari pramuka, dan itu jadi perhatian banyak orang pada saat di Cibubur pada saat itu. Jadi dari situ saya mulai untuk kemudian berpikir berbeda. Pimpinan ya? Iya. Jadi kita nggak ikut pada harus berpikir yang umum, tapi kemudian kita bikin sesuatu yang orang melihat ada different di sana. Kalau zaman pramuka SD, SMP atau sampai SMA Pak Jaki? Saya waktu itu di SD aja, sambil juga ada kompetisi waktu itu di DKI Jakarta, juara 2. Ini agak unik juga, lomba senam. Tapi saya satu-satunya laki-laki pada saat itu. Menarik. Tapi habis juara di PMI DKI Jakarta, kita diundang kemana-mana, gitu ya. Itu awal mula lah kira-kira ya, dokter cilik atau dokter kecil ya zaman itu. Zaman dulu dokter cilik. Zaman itu ya kita beli 60.000 itu seragamnya buat topi gitu ya. Tapi buat kita bangga juga bisa jaga teman-teman kalau tiap hari Senin upacara gitu ya di belakang. Itu SD. SMP saya malah dipanggilnya Pak Ustadz karena sering juara MTQ, azan, pidato, dan dulu pernah merintis juga futsal. Sampai pelatih kita futsal juga Pak Jaki ya? Futsal juga. Sampai memperjuangkan berbagai macam hal pada saat itu, dan ada juga pelatih kita dari mantan pemain timnas. Kita juga ada kenalan dari teman-teman, dan dua hobi itu yang kemudian menempa saya juga pada saat itu, pimpinan mengelola kelas, mengelola futsal ya. Oke. Ekstrakurikuler dan lain. Oke, artinya Pak Jaki zaman SD, sekolah dasar sampai SMA begitu aktif ya? Ya. Artinya organisasi pramuka gitu ya? Ya. Dan kegiatan lainnya. SMA saya baru OSIS ya. Waduh, OSIS. Oh, ini kan barusan saya dengar Pak Jaki cerita yang baik-baiknya nih. Biasa kenakalan remaja, tingkat anak SD sampai SMA biasanya, saya juga dulu kan pernah juga mengalami Pak. Jadi ketika SD atau SMP itu pernah zamannya Smackdown pada saat itu. Iya. Jadi kita main bikin ikat pinggang gitu, kalau kita ya kan menang ya Smackdown kita angkat-angkat gitu. Wah ribut lah, naik-naik ke tiang teras sekolah itu kan. Guru datang tiba-tiba, semua disimpan ke kolong itu, meja belajar itu kan. Ditanya siapa yang ini? Nggak ada yang ngaku. Nah akhirnya saya ngaku. Nggak tahu, dari dulu saya berpikir bahwa saya berbuat kesalahan ya saya tanggung jawab gitu. Begitupun ketika dulu main bola di pinggir masjid itu, ya, lalu kena kaca masjid pecah, saya langsung datengin masjidnya. Saya bilang saya melakukan itu. Pasti tanggung jawab. Jadi itu yang kemudian saya pikir timbul aja semasa kecil. Tanggung jawab. Kebanyakan orang kabur dari masalah gitu ya. Cuci tangan kalau bahasa sekarang gitu ya. Nah ini saya coba disiplin. Menampakkan diri bahwa saya apa waktu itu langsung dijewer Pak Jaki? Saya langsung beli kacanya, ganti.
Saya beli kacanya ya memang saya bilang orang tua karena saya nggak ada duit kan pada saat itu. Saya Ngaku cari di gitu. daerah Pondok Kelapa pada saat itu. Nah saya tinggal masih di Bekasi Barat kan di Bintara Jaya Permai. Ya itulah kira-kira lah kenakalan yang dulu saya lakukan itu. Ya, jadi pada saat SD itu ya itu saya aktif di organisasi plus waktu itu lomba senam PMI se-DKI saya juara 2 walaupun sempat bingung itu guru-guru mau ngasih saya kostum apa karena saya laki-laki sendiri dan ketika SMP 3 tahun saya juara 1 semua cabang lomba-lomba yaitu MTQ, Azan, semua sampai sebenarnya di tahun-tahun terakhir menjelang lulus saya sempat tidak mau ikut sampai kemudian dimarahin oleh guru agama karena buat saya regenerasi. Jadi SMP saya udah berpikir tentang regenerasi, nggak boleh selama ini saya menguasai market itu, pasar itu kemudian saya sendiri yang menonjol, enggak. Kebetulan waktu itu ada adik-adik kelas yang saya pikir punya potensi gitu, biarkan mereka yang tampil maju, iya ada waktunya setiap orang. SMA itu juga masih sama. Futsal, ya lomba azan segala macam. Saya juara di Wali Kota Jakarta Timur pada saat itu. Tapi yang berkesan adalah ketika SMA ketua OSIS itu. Waduh. Karena saya menginisiasi forum OSIS se-DKI Jakarta. Satu kali waktu itu gubernurnya Pak Fauzi Bowo datang ke sekolah. Sekolah saya itu kan di daerah Cakung sana agak ini lah. Masjidnya pun juga di bawah tanah lah gitu. Jadi satu pesan dari guru saya adalah tolong sampaikan gimana caranya bisa gedung ini diperbaiki. Kalau perlu naik sampai tingkat 3, kita punya masjid yang layak, kira-kira begitu. Nah, itulah yang kemudian saya sampaikan pada pidato pada saat kemenangan pensi pada saat itu. Dan 1 tahun kemudian terwujud. Jadi saya bilang waktu itu pidato yang baik adalah bukan pidato yang pandai merangkai kata, tapi pidato yang kemudian efeknya itu kemudian terjadi. Nah, pada saat itu Wali Kota Jakarta Timur nemuin saya, kamu yang tadi public speaking ya di depan, bagus kata gitu. Dan itu sebenarnya saya rangkai pidatonya itu di dalam angkot. Awalnya saya berpikir bapak saya bisa bantu saya bikin speech itu. Nah, saya datang ke bapak saya, sampai besoknya pun nggak dibuatkan. Disuruh sendiri. Guru bahasa Indonesia saya mau ngajarin saya bikin speech, saya kabur. Karena saya merasa pengen bikin sendiri. Dan akhirnya terpaksa saya bikin sendiri di angkot. Dan itu berapa menit sebelum saya naik ke atas panggung. Waduh, luar biasa sekali Pak Jaki. Artinya dengan prestasi menimbulkan sebuah perubahan untuk sekolah sendiri gitu. Kalau boleh tahu sekolahnya SD di mana Pak Jaki? Saya SD di SD 1 Pondok Kelapa, SMP di SMP Putra Jakarta, Kalimalang. SMA saya di SMA Negeri 89 Jakarta di Cakung. Oh Cakung, oh iya. KTP-nya juga Cakung. Oke, ini setelah kita berbicara prestasi Pak Jaki. Karena saya itu ada di banyak organisasi dari SD sampai SMA, ya saya rasa memang tugas saya adalah inklusif. Harus bisa ada di mana-mana. Gitu. Karena itu ada bagian dari pelayanan saya. Ketika jadi ketua OSIS melayani semua, baik adik kelas, teman seumuran, kakak kelas. Jadi itu yang kemudian saya lakukan. Jadi geng-gengan itu bukan nature-nya saya, bukan kebiasaan saya. Artinya nggak ada geng-gengan ya? Iya. Oh, ini saya mau tanya lagi Pak Jaki nih. Jadi buat saya dua-duanya penting. Ayah itu punya inovasi kreativitas. Dia karena suka berpikir yang nggak kepikiran oleh orang lain. Jadi itu yang mendorong saya. Ibu saya ini punya tempaan terhadap kepemimpinan saya. Ibu itu disiplin, suka kebersihan, dan itu dasar yang membuat saya sampai disiplin sampai sekarang gitu ya. Itu saya lakukan. Saya ingat betul ketika dulu menjadi ketua senat mahasiswa di UGM. Itu karena ibu ngajar soal kebersihan itu. Saya kan dari ketua OSIS, pertanyaannya apa program pertama yang kamu lakukan? Beresin ruang OSIS. Bersih-bersih. Ketika jadi ketua senat mahasiswa UGM juga sama. Apa yang bersih-bersih. Bersih-bersih. Oke. Itu saya nyelamatkan dengan teman-teman fotonya Mas Anies Baswedan.
ketika dulu menjadi ketua senat mahasiswa UGM. Oh, beliau pernah. Iya, jadi itu fotonya udah hampir dimakan rayap. Jadi gara-gara itulah kita selamatkan dokumen-dokumen terdahulu dari tokoh-tokoh aktivis UGM itu kita rapikan pada saat itu. Jadi ternyata dari situ ya menempa itu. Makanya saya kalau datang ke sekolah SMA itu sangat pagi sekali. Bahkan saat pamnya belum bangun saya udah sampai. Ya saya loncat pagar. Loncat pagar, saya ada di lantai 3, semua gedung masih gelap. Dan itu saya lakukan sampai saya jadi dosen. Di Binus Alam Sutra sana, itu saya datang ketika gedung kampus masih gelap. Dan mahasiswa belum ada ya, Pak? Belum ada. Jadi itu kebiasaan yang masih saya jaga sampai sekarang. Saya sebenarnya belum berpikir pada saat itu untuk melanjutkan sampai studi S3, tapi karena akhirnya kemudian saya terjun di dunia akademis, sehingga kemudian S3 menjadi jalan yang harus mau tidak mau saya tempuh itu. Alhamdulillah pada saat itu ada proses yang menurut saya menjadi penting ya momen itu. Ketika saya lulus dari S1 UGM, saya dapat beasiswa Kerajaan Belanda, partial scholarship di Groningen University Belanda. Tapi di masa itu, di tahun itulah nenek saya seorang petani di Sumedang meninggal. Oh iya. Dan saya harus satu subuh ibu saya bilang, gimana kalau sebagian dana untuk ke Belanda itu kita pakai untuk renovasi rumah peninggalan nenek Yang di Sumedang. Iya, rumah tahun 1930 sudah ada. Dan rumah itu yang kemudian menjadi rumah Imperium. Oh, Rumah yang dibilang kuno orang-orang sekitar itu. Dan akhirnya udah saya iakan. Tapi dari situlah kemudian saya dapat banyak hal ya secara spontan dibalas oleh Allah. Salah satunya itu lulus dokter sebelum usia 30 tahun. Oh iya, luar biasa sekali. Oke Pak Jaki, saya penasaran dengan rumah Imperium, tapi nanti dijawab setelah ini. Saya juga tanya-tanya juga rumah Imperium. Oke, selanjutnya sangat alamiah sekali dirasakan secara bersamaan. Tapi yang pasti memang tidak ada yang sempurna ya. Artinya kita berusaha untuk bisa menjalankan semua tugas organisasi, lomba, ya, kuliah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tiga-tiga itu bisa saya jalankan. Ketika S3 juga sama tuh. Saya pada saat itu harus pulang pergi ya Jakarta Bandung karena di Pajajaran. Oh S2 di Pajajaran, S3 di Pajajaran. Saya subuh jalan ke sana sampai 6:30 pagi di Bandung. Ya, Unpad, tidur lagi di mobil. 7:30 pagi saya mandi di kampus, jam 8 saya kuliah. Sore saya baru balik ke Jakarta lagi, sampai pernah satu kali Persib Bandung juara pada saat itu. Jadi konvoy dan mobil saya plat B. Saya hampir nggak bisa pulang untuk lewat tol Paster itu. Selamat Pak ya. Pengalaman yang unik lah dari kuliah. Dengan kalau saya dengar background Pak Jaki, zaman SD SMP juga masuk organisasi ya. Maksudnya di kuliah itu masuk nggak sih organisasi? Kuliah banyak justru. Saya pernah jadi ketua senat mahasiswa UGM, wakil presiden mahasiswa UGM, menteri BMKM UGM, kepala departemen kajian BEM FH UGM, direktur di komunitas akademik FH UGM, presiden partai mahasiswa, lomba juga di nasional, di internasional. Saya sempat dikirim ke Belanda, Swedia, Prancis, Belgia pada saat itu. Luar biasa. Jadi itu pengalaman yang luar biasa menurut saya karena itu yang menempa kita akhirnya kemudian punya jejaring pasca kampus. Karena kalau di era sekarang kepintaran yang diandalkan saja nggak cukup, relasi kekayaan saja nggak cukup, relasi ya, penting. Makanya kita ini yang berorganisasi saya pikir penting banget untuk membangun itu. Pak Jaki, saya mau nanya sedikit, masih jam hubungan dengan kuliah. Karena saya pribadi Pak Jaki, saya dari kampung pelosok, tepatnya di Kecamatan Kokotratu, Kabupaten Waikanan di Lampung, itu di pelosok. Di kampung saya, kayak saya, lulus S1 aja itu udah syukur, karena kita orang yang masuk kategori tidak mampu. Jadi saya jujur pas zaman kuliah S1 itu saya mati-matian Pak Jaki. Saya tidak mau mengandalkan keluarga karena memang memahami juga keluarga orang tidak mampu. Saya kuliah S1 tuh agak lama juga lulusnya karena saya sambil kerja juga nyari duit, sampai saya ikut ojek online, taksi online sehingga sampai lulus S1 gitu. Nah, di Pak Jaki ada nggak sih merasakan seperti itu? Mungkin kalau menurut orang sebagian
S1 itu ya gampang kalau orang kaya ya, bukan suatu pencapaian. Tapi bagi saya pribadi, bagi kaum yang di kampung, lulus S1 itu sebuah pencapaian. Ada nggak sih Pak Jaki merasakan misalkan kesusahan pendanaan? Iya. Memang tiap orang punya tantangannya, terutama soal finansial. Kayak saya dari SD itu udah jualan makanan kurung sebenarnya. Jadi ketika kuliah saya juga berusaha dapat beasiswa untuk bantu-bantu dan menulis di koran dulu kan. Kebiasaan saya, dan termasuk juga mengembangkan bisnis. Jadi makanya ketika lulus S1, S2 itu saya udah ready tuh bisnis, terutama di Jakarta. Jadi itulah yang kemudian saya pikir penting dilakukan di era sekarang, karena nggak bisa kita cuma ngandelin kuliah, tapi kemampuan kita untuk mencari uang juga penting untuk mengurangi beban yang ada. Artinya dari zaman kuliah pun Pak Jaki udah kreatif ya, memang bisnis ya, karena hukum bisnis ya, buat bisnis sendiri gitu loh. Oke. Saya beruntung ketemu 3 profesor di S1 sampai S3 itu, Profesor Hawin, Profesor Mukhtar Masud, dan Profesor Walado. Tiga-tiga ini orang yang secara ilmuwan dan popularitas dikenal di seluruh Indonesia. Tapi sikap yang rendah hatinya itu yang kemudian saya pakai sampai hari ini. Jadi di kampus ketika saya mengajar di BINUS itu yang selalu kemudian saya coba aplikasikan. Gitu ya. Karena kadang penyakit di kampus itu mahasiswa suka melihat dosennya punya arogansi yang tinggi. Nah itu yang kemudian membuat akhirnya bisa di WA kemudian balasnya lama atau keluar kata-kata kasar terhadap mahasiswa atau apa. Nah itu yang kemudian coba saya teladani dari 3 dosen ini. Dulu saya kan juga sedikit suka demo juga ya. Saya pernah ngerahkan 3.000 mahasiswa UGM mengepung rektorat UGM sampai membuat tenda di situ untuk menyelamatkan 3.000 mahasiswa bisa S1 ke UGM. Sampai direktur kemahasiswaan bilang saya begini, nanti saya hadirkan Profesor Edi ya, biar debat sama kamu. Nah, Profesor Edi itu sekarang Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan Prof Edi itu sangat tahu betul, azab kamu bikin bola lagi ya. Makanya dulu dia masih profesor muda, umur 30, dia sampai sekarang belum terpecahkan rekornya ya, profesor hukum muda di Indonesia. Karena umur 36 tahun waktu itu dia, jadi profesor. Dengan khas kacamatanya ditaruh di atas kepala itu kan. Nah, itu kira-kira yang paling berkesan. Sekarang itu dosen harus berbalap-balapan dengan teknologi. Jadi makanya kenapa di BINUS itu baru beberapa minggu yang lalu kita menjadi kampus pertama di Indonesia yang masuk di Metaverse. Di hukum BINUS kita menjadi top 3 law school di Indonesia dan kita sekarang sudah mengembangkan virtual reality. Jadi belajar berpraktek hukum di pengadilannya dengan Metaverse. Itu yang kita kemudian coba lakukan di BINUS. Sehingga jangan sampai kemudian informasi yang banjir dari dunia maya itu bisa mengalahkan kemampuan intelektual para dosen, para profesor. Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih nyaman dan kreatif ya dengan teknologi melek teknologi. Gitu kan. Jadi jangan sampai dosen. Nah, yang membedakan itu adalah bagaimana experience ya. Google nggak bisa bercerita seperti sekarang saya ngomongin kan. Dibandingkan dengan saya. Nah, itulah storytelling itu akan berbeda antara Google dengan manusia kan. Jadi saya pernah dibilang sama senior dosen di BINUS, Zak, kalau kamu berhasil melewati fase mengajar di BINUS, kamu mau di tempat kampus manapun itu pasti bisa. Karena memang key performance indicator-nya itu luar biasa kencang banget di BINUS gitu ya. Jadi kemampuan kita multitasking, berinovasi, menghadirkan hal-hal baru itu menjadi penting memang di BINUS itu. Terus yang kedua, saya itu kan dari UGM dengan tradisi berpakaian dan interaksi, ya tau lah ada orang Jawa gimana. Tiba-tiba saya ngajar lah di kampus swasta ya. Isinya kelasnya berbeda. Nah, di situ kulturnya beda Pak ya. Kemudian harus bisa menyesuaikan diri, cara saya berpakaian dan lain sebagainya. Belum lagi saya ngajar sekolah tinggi hukum militer yang isinya TNI Angkatan Darat, usianya di atas saya.
dan bagaimana kemudian di hari pertama saya masuk, saya berpakaian casual seperti saya ngajar di BINUS. Sementara mereka menggunakan atribut tentara kan gitu. Jadi mereka mengira saya salah masuk ruangan. Dan mereka nggak tahu bahwa saya dosen. Waduh. Nah, sejak itu kemudian akhirnya kita punya atribut sendiri. Jadi dosen punya seragam militer sendiri dengan gitu pangkatnya sendiri gitu ya. Dan menurut saya itu menjadi pengalaman yang penting bagaimana kemudian saya bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam background mereka kan. Ada artis, ada advokat, ada mahasiswa bahkan TNI gitu ya. Iya, militer gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi tantangan dosen itu tadi bisa berbicara dengan berbagai macam kalangan, menyesuaikan. Jadi pengalaman saya pertama itu di Mahkamah Konstitusi ya. Di sana saya menguji undang-undang teks amnesti, dan kemudian kita melawan Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani. Semua media nasional itu sudah hadir di depan gedung. Jadi sudah menanti-nanti kira-kira apa nih hasil yang akan disampaikan. Ada lagi kasus 1,7 triliun masalah pajak pada saat itu. Jadi dia pemegang lisensi Samsung yang ada di Indonesia. Oke. Jadi bagaimana kemudian saya ngobrol dengan mantan-mantan karyawannya, ya, dengan rekan-rekan bisnisnya. Jadi yang saya bawa bukan sekedar pengetahuan, tapi juga ada rasa empati. Karena kebetulan si ownernya ini sedang sakit parah, kemudian dia harus berurusan dengan kasus yang sangat besar sekali pada saat itu. Jadi euforianya memang sangat berbeda. Selain karena jam nunggunya lama, jam 9 pagi, sidangnya baru jam 12 malam. Itu juga menarik gitu. Tapi dari itu semua buat saya belajar banyak hal ya, tentang kehidupan, bahwa ternyata orang kaya yang kita bayangkan, yang kadang orang pengen banget jadi orang kaya, ternyata di balik itu juga banyak masalah yang kemudian mereka hadapi. Dan jadi ya kita bisa berpikir secara proporsional tentang kehidupan, kira-kira begitu. Dan saya juga belajar tentang bagaimana begitu pentingnya hukum. Jadi sekaya apapun orang itu, ketika dia sudah bertemu dengan masalah hukum, baru tahu dia mau tidak mau pentingnya hukum itu seperti apa. Oke. Sekarang udah ada yayasan dan PT ya. Oke. Jadi manifesto pertama adalah membangun kampung halaman. Iya, Sumedang ya? Iya, Sumedang. Ibu saya dari Sumedang. Dan saya berpikir bahwa saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Bung Hatta ketika menyusun teks proklamasi. Jadi pada saat itu Bung Hatta sudah berpikir bahwa Indonesia itu tidak akan terang karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan terang karena lilin-lilin di desa. Jadi membangun desa itu membangun etalase Indonesia, dan itu yang dilakukan oleh Tiongkok dan sebagainya. Makanya kemudian saya mengembangkan soal pendidikan, kesehatan, lingkungan di sana. Laboratorium. Ya. Selain itu rumah imperium hanya sebatas itu atau ada ini lain? Iya, selain kita memberdayakan orang-orang nggak mampu di Kabupaten Sumedang, kita juga punya bisnis yang juga menjadi bahan bakar dari kegiatan sosial kita. Iya, sosial bisnis itu adalah menyeimbangkan antara kepentingan sosial dan kepentingan bisnis. Saya pikir itu poinnya. Oke, berarti rumah imperium sudah terjawab. Saya baru paham juga, baru tahu juga Pak Jaki. Ini setelah kita ngobrol panjang lebar Pak Jaki, iya, saya pikir iya benar, karena maka kenapa orang itu harus berpasang-pasangan? Iya betul. Karena memang nggak ada orang yang bisa melakukan semuanya sendiri. Iya, jadi perlu untuk kemudian dibangun kolaborasi. Itu juga yang kemudian saya sampaikan kenapa namanya Rumah Imperium. Iya. Karena selain bentuk fisiknya rumah Imperium ini, memang saya berpikir bahwa membangun segala sesuatunya dari rumah itu akan luar biasa. Kita akan surplus orang baik ketika kaderisasi dilakukan dari rumah. Itu yang disampaikan oleh kampanyenya Presiden Obama dulu, Back to Mother, kembali ke ibu dari rumah. Dia menjadi pabrikasi dari orang-orang berkualitas. Ya saya berharap punya dampak dan manfaat yang luas dari setiap profesi yang saya jalani. Jatuh bangun sebuah proses dalam organisasi, bisnis, dan lain sebagainya biasa. Yang pasti kita harus bisa terus tumbuh setiap saat. Tetap maju ya. Dan kemudian semakin banyak kuantitas orang di sekeliling kita yang merasakan keberadaan kita sendiri.
Saya pikir adalah sikap rendah hati, karena orang akan merasa nyaman dan sejuk ya ketika dia melihat sahabatnya tumbuh pesat karirnya, tapi dia tetap ingat dan tetap bisa dijangkau siapapun itu. Itu yang penting di Tidak era lupa. sekarang. Iya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Charles Darwin. Kalau ingin memenangkan kontestasi di masa depan, itu bukan sekedar menjadi orang yang paling pintar, paling kaya, tapi orang yang paling adaptif. Jadi itu yang harus kita siapkan hari ini, karena segala macam kondisi mungkin terjadi di masa depan. Ada pandemi, ada resesi, dan seterusnya. Kita harus siap dengan segala macam kemungkinan terbaik maupun terburuknya. Saya pikir itu yang harus dimiliki oleh generasi yang muda. Oke, terima kasih Pak Jaki atas waktu dan kesempatannya sudah mengobrol bersama kami di podcast channel Ruang Suka. Kami sedikit ada oleh-oleh buat Pak Jaki, mungkin ini ala kadarnya Pak Jaki, ada sebuah piagam penghargaan kepada Pak Jaki sudah berkenan menjadi narasumber. Nah, kami cuman ini saja yang bisa kami berikan Pak Jaki, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua telah mengikuti channel Ruang Suka. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Tetap tantangin kami terus, tunggu video selanjutnya. Stay tune terus.